Sejumlah pihak menaruh harapan besar kepada 7 calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang sudah dilantik ya pada Rabu kemarin dan sudah akan mengemban tugas nantinya selama 5 tahun ke depan. Dan tentunya tugas berat sudah menanti bagi Dewan OJK ini. Ada yang termasuk dari mengatasi tuyul digital di industri keuangan non-bank. Lantas apa saja langkah yang akan ditempuh jajaran OJK baru ini? Kita akan bahas bersama narasumber saya pada siang hari ini, ada Asia M. Rabini, Head of Center of Digital Economy and SMES Indef. Selamat siang, salam sehat Mbak Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Mas. ya, sedianya kami juga mengundang pada kesempatan kali ini bersama Komisioner OJK, namun yang bersangkutan dari pihak OJK menyatakan ada konsolidasi internal yang dihadapkan oleh para internal ini dan kita harapkan nanti dialog ini akan disimak ya oleh OJK sebagai bahan masukan input bagi mereka ke depan. Mbak Aisyah, saya ingin tahu terlebih dahulu 7 sosok yang sudah dilantik ini apakah sudah sesuai harapan masyarakat dan juga pemerintah? Iya, baik. Jadi memang ya, kalau kita sudah lihat pemilihan ini sudah melalui berbagai rangkaian ya fit and proper test yang dilakukan dan pada sampai saat ini sudah dilantik gitu ya. Memang kita sekarang menaruh harapan pada Dewan Komisioner OJK ini agar sistem keuangan kita bisa dapat bertahan ya. Karena memang risiko ke depan ini ekonomi juga ancaman resiko ketidakpastian juga tinggi sehingga kita mengharapkan ya bisa diampu dengan baik gitu. Kalau Anda melihat apa saja mungkin pekerjaan rumah, tantangan ke depan, kalau Anda katakan tadi juga sempat menyinggung soal resesi yang dihadapi oleh para negara di dunia. Iya, memang kalau kita lihat dengan tupoksinya ya dari OJK adalah mengawasi industri jasa keuangan. Nah, seperti kita tahu bahwa kita saat masa pemulihan gitu ya, industri dan jasa keuangan ini menjadi sebuah jantung dari perekonomian di mana fungsi intermediasi di perekonomian harus berjalan dengan baik. Di mana ya terhadap keuangan ini harus dapat diakses ya oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang kelompok rentan yang terdampak sangat besar oleh pandemi, sehingga mereka bisa lebih produktif gitu, bisa bangkit lagi ekonomi. Dan yang kedua terkait tadi sempat disampaikan juga bahwa digitalisasi atau teknologi finansial ini juga salah satunya harus ya bagaimana masyarakat juga terlindungi, konsumen terlindungi dari fenomena yang kita lihat saat ini ya, banyak maraknya penipuan online. Nah ini faktor penting yang dimana OJK harus meningkatkan literasi keuangan dari masyarakat. Artinya langkah ke depan literasi finansial digital finance ini masih dirasa kurang. Apa yang harus dikerjakan OJK ke depan, Mbak Aisyah? Iya, benar. Memang kalau kita lihat dari data ya, OJK pun juga merilis data indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih kecil, 38 dari 100 orang itu masih well literate ya, mereka yang well literate. Jadi masih ada 70 dari 100 yang tidak mempunyai pengetahuan finansial yang baik dan ini PR besar gitu ya. Karena memang masyarakat yang teredukasi dengan baik tentang produk, fitur, dan juga resiko keuangan itu sangat dibutuhkan ya, karena memang mana mereka bisa menggerakkan perekonomian, mendapatkan akses dari keuangan jika mereka tidak mengetahui hal-hal faktor-faktor tersebut untuk produk-produk keuangan. Baik, harapan literasi finansial tentang digital finance ini akan terus ditingkatkan tentunya ke depan. Di sektor fintech, bagaimana Mbak Aisyah dengan rencana pencabutan moratorium P2P lending yang sudah dilakukan pada Februari 2020 kalau tidak salah? Iya, memang untuk fintech ini sendiri ya, kalau kita lihat mesti ada lebih menekankan ke payung hukumnya gitu ya. Fintech ini digitalisasi dari perkeuangan gitu ya, berjalan cepat.
Cuman untuk payung hukum yang bisa menaungi terobosan-terobosan sektor keuangan ini harus bisa ya memberikan tidak gimana ya, tidak mengekang atau bisa fleksibel gitu ya. Bagaimana teknologi finansial ini bisa membantu tadi yang saya sebutkan kelompok-kelompok rentan untuk mendapatkan akses pembiayaan, karena kita tahu sendiri bahwa akses pembiayaan untuk masyarakat Indonesia itu juga masih rendah gitu ya. Namun di satu sisi ada resiko dari teknologi yang bergerak cepat gitu ya, di mana masyarakat, kita tahu tadi saya sampaikan bahwa masyarakat Indonesia masih literasi digitalnya rendah gitu. Nah di sini ada peran OJK ya yang harus mendorong literasi dan juga melindungi masyarakat yang tadi bisa rentan terkena penipuan dari cepatnya terobosan sektor keuangan. Baik, terobosan OJK untuk literasi pengetahuan digital finance yang akan dikerjakan oleh OJK tentunya juga payung hukum ya disediakan untuk rancangan undang-undang keuangan itu tersendiri ya, Mbak Aisyah. Iya. Jadi memang kan juga pemerintah juga sudah ini ya mau mengeluarkan mempercepat pembahasan undang-undang P2SK dan ini harusnya memang diarahkan mengatur bagaimana fintech ini ada payung hukumnya, mengatur pengawasan dan mengatur bagaimana perlindungan konsumen ada di dalamnya. Belakangan masih banyak ketidakpuasan Mbak Aisyah terhadap perkembangan yang terjadi terhadap rencana perkembangan dari lembaga keuangan baik yang bank dan non-bank. Pendapat Anda seperti apa? Anda tadi juga sempat menyinggung maraknya pinjol ilegal belakangan ini di Indonesia. Ya memang kalau kita melihat ketidakpuasan ya, saya juga bisa lihat ke data ya, bahwa memang akses terhadap finansial masyarakat Indonesia masih rendah gitu ya. Kalau kita lihat dari data World Bank gitu ya, hanya misalnya yang mempunyai akses bank orang masyarakat Indonesia hanya 50%. Sedangkan misalnya di negara tetangga Thailand 80-90% gitu ya. Nah begitu juga yang mendapatkan pinjaman itu pinjaman dari lembaga keuangan juga masih rendah, hanya sekitar 12% untuk masyarakat Indonesia. Nah ini berarti masih ada masalah gitu ya, ada tantangan dalam fungsi intermediasi lembaga keuangan untuk inclusivity dari lembaga keuangan gitu ya. Sehingga memang banyak faktor yang bisa yang menyebabkan rendahnya tingkat inclusivity dari lembaga keuangan ini gitu. Salah satunya misalnya suku bunga yang tinggi gitu ya, terus kemudian mereka tidak mengetahui bagaimana jam administrasi gitu. Nah memang itu yang mencerminkan ya bagaimana masyarakat masih kurang puas dengan lembaga keuangan. Nah makanya mereka juga sekarang dengan adanya terobosan teknologi finansial itu juga bisa membantu ya inklusivitas dari keuangan, akses pembiayaan untuk masyarakat. Anda berarti mengakui ya di OJK sendiri yang terdaftar untuk pinjaman online masih sedikit, kemudian yang mayoritas tercatat itu adalah pinjaman online ilegal. Ada 95% saya catat yang saya himpun dari berbagai pihak, Mbak Aisyah. Iya. Memang data akhir ya masih banyak 3.000-an ya pinjaman online yang ilegal gitu. Nah di sini memang butuh lagi ya OJK untuk mana bisa memberikan edukasi gitu ya ke masyarakat bahwa masyarakat ini mengetahui gimana investasi atau pinjaman atau teknologi finansial yang baik gitu yang dan terdaftar gitu, sehingga masyarakat yang tadi literasinya masih rendah dia tidak bisa ditingkatkan literasinya ya, pengetahuannya, dan juga bisa mengetahui bahwa ini pinjaman tidak terregistrasi misalnya, tidak resmi gitu, sehingga tidak terjerumus pada kerugian yang bisa besar gitu buat masyarakat. Ya, Pak Jokowi berpesan nih Mbak Aisyah, yaitu pesannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan agar tidak ada bank yang bermasalah. Apakah ini sanggup nanti dikerjakan oleh JK? Harusnya bisa ya, harus bisa, karena memang kalau tidak bisa
kita menghadapi sesuatu yang sulit gitu. Hmm. Karena ke depan kan kita tahu ya resiko akan semakin tinggi, inflasi tinggi, ada kecenderungan suku bunga tinggi ke depan gitu. Hmm. Nah ini juga harus diawasi oleh OJK terutama untuk daya tahan sistem keuangan supaya lebih prudent gitu ya. Prinsip kehati-hatian dan juga bagaimana sistem keuangan ini bisa bertahan sehingga tidak bebas gitu dampak dari perekonomian yang tantangannya agak sulit ke depan. Ya, kalau kita melihat ke belakang pada beberapa bulan lalu di industri asuransi beberapa waktu terakhir publik diramaikan dengan banyaknya keluhan nasabah akibat produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi seperti unit link nih Mbak Aisyah. Dalam pemasarannya, para agen berikan iming-iming keuntungan investasi yang besar kepada nasabah, namun pada prakteknya malah banyak nasabah merugi. Apa komentarnya soal ini? Iya, kalau dari pendapat saya ini balik lagi kembali ke literasi dari masyarakat, literasi keuangan. Karena ketika literasi keuangan masyarakat itu tinggi ya, dia bisa mengetahui ini produk apa, manfaatnya seperti apa, fiturnya apa, dan yang paling penting adalah resikonya. Kan karena sebuah instrumen atau investasi itu ada manfaat, pasti ada resikonya. Jika masyarakat sudah bisa mengetahui ya, dia ada resikonya, kita tidak akan tergiur gitu dengan bentuk-bentuk investasi yang memang dirasa bisa atau nggak masuk, nggak cocok mereka gitu. Hingga literasi keuangan masyarakat harus ditingkatkan. Baik, literasi keuangan ditingkatkan termasuk literasi terhadap pengetahuan dari publik soal investasi yang marak juga terjadi, yaitu investasi bodong yang dilakukan oleh binomo Mbak Aisyah. Bagaimana melakukan upaya pencegahan kegiatan serupa bertumbuh lagi ke depannya? Iya, memang ini agak sebuah tantangan ya, sama juga buat OJK, karena memang misalnya penutupan atau ditutup investasi ilegal tersebut, kemudian beberapa waktu berikutnya dia bisa membuat lagi gitu usaha atau invest pinjol yang apa gitu dengan nama yang berbeda gitu. Nah ini memang sebuah tantangan gitu ya, diperlukan tadi pertama ya udah pasti menggerakkan lebih gencar lagi tentang literasi keuangan buat masyarakat. Dua, tentunya ini kan berkaitan dengan informasi yang diterima oleh masyarakat ya, jadi akses data untuk masyarakat itu juga harus ditingkatkan karena memang kita tahu bahwa infrastruktur atau akses informasi terhadap data dan juga internet masih timpang gitu ya antara Jawa dan luar Jawa, dan ini yang faktor-faktor pendukung ini yang harus diberikan gitu ya, ditingkatkan gitu sehingga informasi untuk masyarakat tersebar luas baik gitu. Dan yang ketiga, OJK bersama dengan lembaga yang lain harusnya bisa meningkatkan kerjasamanya untuk koordinasinya sinergis dalam memberantas investasi-investasi ilegal. Ya, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan, harus ada sinergi antar lembaga. Mbak Aisyah, di sektor perbankan, bagaimana menjaga profil risiko industri jasa keuangan tetap terkendali di tengah pemulihan ekonomi dan juga era suku bunga rendah saat ini? Iya, memang di suku bunga untuk sektor keuangan ya, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa lembaga keuangan atau bank ini menjadi intermediasi dari atau jantungnya dari perekonomian, di mana proses pembiayaan gitu ya itu perlu ditingkatkan. Namun juga perlu kehati-hatian ya bahwa memang kondisi ke depan meningkat gitu ya, sehingga supaya bagaimana caranya tidak NPL tinggi, cuman mendorong pembiayaan atau kredit terhadap yang bisa menggerakkan perekonomian terutama UMKM itu ya, itu perlu didorong gitu ya. Itu di sektor perbankan, di sektor UMKM. Bagaimana dengan perlindungan kepada konsumen, Mbak Aisyah? Iya, kalau perlindungan ke konsumen memang ya salah satu masalahnya yang tadi digitalisasi dari sektor keuangan, fintech dan pinjaman online adalah kekhawatiran mengenai data privasi gitu ya. Digunakan untuk apa data privasi ini gitu. Nah ini harus ada memang payung hukumnya gitu.
Dan kedua, perlindungan konsumen tadi yang perlu juga ditingkatkan gitu ya untuk oleh OJK gitu. Bagaimana intinya tadi perlindungan konsumen bisa didorong juga dari sisi literasi keuangan. Baik, terima kasih atas diskusinya siang hari ini Mbak Esha M. Rabini, Head of Center of Digital Economy and SMEs Indef. Selamat siang Mbak Esha, selamat sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.